Maaf ya. Oke, oleh karenanya ketika kita berbicara, oke, kita ingin menjadi better person, kita ingin menjadi diri yang baru, kita ingin new year, new me, artinya kita menyambut tahun baru dengan diri kita yang baru, maka kita harus seperti apa? Maka kita harus mulai dari bagaimana sih, ya, bagaimana baseline kita hari ini, seberapa kenal kita sama Allah, seberapa akrab kita dengan pedoman, seberapa eh, paham kita dengan petunjuk, ya, apa itu Al-Quran. Next ya, bahwa Allah bersumpah demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, mengerjakan kebaikan, serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. Allah kalau udah bersumpah atas nama makhluknya, ya, waktu ciptaannya, waktu, jiwa, malam, matahari, ya, itu sesuatu itu tuh sangat penting, sangat dahsyat. Artinya ketika kita berbicara tentang waktu, waktu yang kita kenal hari ini sehari 24 jam, setahun 365 hari, dan kita taruhlah punya modal usia, taruhlah let's say rata-rata di 60 sampai 70 tahun, di mana angka harapan hidup semakin tahun semakin tinggi, taruhlah di 70 tahun deh misalkan. Ya, bayangkan ya, itu adalah modal usia kita di dunia. Sudah berapa banyak yang kita habiskan untuk melakukan aktivitas yang Allah ridho? Sudah berapa banyak aktivitas yang kita dedikasikan untuk beribadah dan untuk menghamba hanya kepada Allah? Apakah hanya terbatas dalam ibadah-ibadah makhluk kita saja, ataukah dalam keseharian kita? Nah, yang tahu kita sendiri. Makanya saya ingin ngajak teman-teman semua di sini merenung. Yuk, sama-sama merenung. Yuk, teman-teman sahabat Karimah semua, yuk kita sama-sama merenung. Apakah modal masa, modal waktu, modal umur yang sudah Allah beri kepada kita ini sudah bisa kita optimalkan dengan baik, sudah bisa kita belanjakan dengan baik. Kenapa? Karena ketika Allah bersumpah demi masa, maka kalimat yang selanjutnya adalah sungguh manusia berada dalam kerugian. Artinya manusia ini nih yang diberi modal masa, yang diberi modal waktu, sungguh mereka ini rugi. Ya, artinya semuanya ini rugi kecuali, nah ini pengecualiannya. Artinya hal yang dikecualikan ini adalah mereka yang tidak rugi. Mereka yang tidak masuk dalam himpunan pengecualian ini, maka mereka sesungguhnya adalah orang yang rugi. Maka ingat-ingat ya, apa yang dikecualikan oleh Allah, yang pertama itu adalah orang yang beriman. Artinya orang yang beriman itu apa sih? Apakah beriman itu adalah sama dengan orang yang rajin ibadah? Ya, orang rajin ibadah belum tentu beriman. Tapi orang yang beriman tentu dia akan malu kalau dia tidak rajin ibadah. Ya, ingat ya. Jadi kalau kita ngelihat orang tuh ibadahnya tuh udah luar biasa, tapi kok dia misalkan ada satu masa, ada satu ujian yang akhirnya dia mempertanyakan keadilan Allah, maka jangan dihakimi, ya. Karena proses berimannya itu belum sampai pada beriman yang tidak dalam keadaan merugi. Paham ya, maksud saya? Seperti itu. Oleh karenanya, beriman itu adalah kita berbicara tentang 6 hal. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul, kepada kitab, pada hari akhir, kepada kodok kodar. Ya. Sedangkan kita berbicara tentang Islam menjadi Muslim adalah mereka yang bersyahadat, ya, adalah manusia ya, adalah mereka yang sholat, mereka yang berpuasa, mereka yang berzakat, dan yang bersungguh-sungguh untuk bisa menunaikan ibadah haji bila mampu. Ya, nah kalau dia itu domainnya adalah beribadah, maka dia adalah Muslim. Ya, tapi
Muslim ini untuk menuju mukmin itu butuh another steps, butuh langkah selanjutnya. Menjadi Muslim belum otomatis menjadi mukmin, ya. Jadi kalau dia rajin ibadah aja nih, belum tentu nih kalau dia adalah orang-orang yang mengimani yang enam. Menjadi orang yang beriman adalah mereka yang mengimani yang enam, mengimani Allah dengan segala sifat, nama, Robnya Allah, ilahnya Allah, maliknya Allah, pokoknya dengan segala apapun yang melekat dengan zat Allah, ia mengimani hal tersebut. Ia sangat yakin Tuhannya itu tidak akan pernah meninggalkannya. Ia sangat yakin Tuhannya tidak mungkin mengecewakannya. Ia sangat yakin Tuhannya akan memenuhi segala kebutuhannya. Ya, dia yakin Tuhannya adalah zat yang maha menyaksikan sehingga dia tidak butuh validasi orang lain, tidak butuh apresiasi makhluk. Dia hanya butuh apresiasi, validasi apapun itu hanya dari Allah. Ya, lalu adalah mereka ya mengimani malaikat, ya, bahwa ada malaikat yang diutus Allah untuk menjadi CCTV kita, memantau setiap gerak-gerik kita. Ketika kita mengimani, maka kita akan apa? Kita akan malu untuk berbuat maksiat. Kita akan malu kalau kita malas-malasan beribadah. Kita malu untuk melakukan hal yang di situ tidak ada keridhaan Allah. Bahkan untuk melakukan perbuatan yang sia-sia, itu kita sangat-sangat malu. Kita merasa sangat rugi. Kenapa? Karena ada utusannya yang memperhatikan, mencatat, melaporkannya. Ya, walaupun Allah sendiri itu sudah menyaksikan. Ya. Lalu para nabi, kita mengimani para nabi bukan hanya sekedar oh ya ada nabi ini, ada nabi ini. Lalu kita hafal semua ceritanya. Kita jadikan bedtime stories untuk anak-anak kita. Kita jadikan cerita buat murid-murid di sekolah kita. Ya, kita hafal semua setiap detail cerita yang ada dalam kisah-kisah nabi. Sesungguhnya Allah mengizinkan para nabi dan rasul menghadapi ujian yang demikian dahsyat, demikian luar biasa, bukan hanya untuk dihafal. Para nabi dan rasul Allah utus adalah untuk menjadi suri tauladan. Artinya, kalau kita menghadapi permasalahan, maka teladanilah apa yang dilakukan oleh para nabi dan rasul. Itu diantara iman kita pada para nabi dan rasul. Ya, ketika kita sakit, maka kita mengimani Nabiullah Ayub alaihissalam dengan cara bagaimana sikap beliau alaihissalam ketika diberikan ujian penyakit. Apakah dia berkeluh kesah? Tidak. Nabiullah Ayub alaihissalam bahkan mau berdoa minta sembuh saja. Itu tidak tidak sanggup, ya, tidak sanggup lisannya itu untuk mengucapkan itu. Karena apa? Begitu banyak nikmat yang Allah beri, apalah hanya baru sakit yang belum lama ini, ya. Masya Allah luar biasa sekali. Sehingga doanya pun indah sekali. Robbi ani masaniyadurru wa anta arhamur rahimin. Doanya itu adalah doa penuh keyakinan bahwa Tuhan yang menyaksikan bahwa ia itu sedang diuji dengan penyakit. Dan Tuhannya adalah zat yang maha penyayang sehingga nggak mungkin dibiarkan sakit terus-menerus. Allah izinkan Nabiullah Ayub alaihissalam dilanda penyakit yang penyakitnya itu tidak pernah diderita orang sebelum dan sesudahnya agar menjadi teladan bagi kita bahwa ketika kita sakit suatu hari nanti Allah izinkan kita sakit maka berteladanlah ya. Mari kita ambil teladan dari Nabiullah Ayub alaihissalam. Begitu juga dengan nabi-nabi yang lain. Jadi kalau kita dilanda masalah, ayo kita cari nabi dan rasul mana nih yang masalahnya tuh memiliki korina, memiliki benang merah, kedekatan dengan masalah yang kita hadapi hari ini. Maka di antara bentuk imannya adalah kepada nabi dan rasul adalah bagaimana kita mengikuti apa yang dilakukan oleh para nabi dan rasul tersebut. Ya, kita teladani ya kesabarannya Rasulullah ketika ia dipersekusi oleh masyarakat Taif, ya. Dia penuh kesabaran, beliau alaihissalam penuh kesabaran. Ia berdoa, jangan Jibril, sungguhnya saya berdoa semoga ada di antara ya anak cucu Taif nanti
yang akan menyembah Allah, dan doanya Rasulullah terkabul ya Allah ya. Nah, ini baru Nabi dan Rasul, belum kitab-kitab. Luar biasa, ada banyak hal yang harus kita imani dari kitab-kitab. Masya Allah, ternyata banyak sekali keajaiban-keajaiban yang itu tersurat secara jelas ya dalam kitabullah. Kitanya aja yang masih jauh dari memahami kitabullah. Kitanya saja yang masih jauh dari sekedar akrab dengan kitabullah. Na'udzubillah. Oleh karenanya kalau hari ini kita masih galau karena kita jauh dari petunjuk. Kita belum sampai level iman. Kita baru hanya sekedar menjadi muslim, tetapi belum mencapai derajat mukmin. Na'udzubillah, mudah-mudahan kita tidak demikian ya. Nah, belum lagi hari akhir. Orang yang mengimani hari akhir dengan penuh keimanan pada hari akhir adalah orang yang seharusnya menjadi orang yang paling optimis. Kenapa? Karena ketika ia mengimani hari akhir, ia sangat yakin bahwa ya apa yang ia kerjakan hari ini adalah bekal ia untuk bisa berjumpa dengan Tuhannya. Begitu. Orang kalau mengimani hari akhir nggak ada putus asa, nggak ada males-malesan. Kenapa? Karena jangan sampai ini ternyata ini adalah hari akhirku di dunia, sedangkan aku tidak melakukan hal berarti untuk kutinggalkan. Ya, maka akan terus berusaha melakukan kebaikan. Karena kebaikan-kebaikan inilah yang nanti akan menyelamatkan kita ketika kita sudah tidak mampu lagi ya untuk sekedar memohon ampun pertolongan ya atas setiap dosa-dosa kita di dunia. Maka amal-amalan kita ini akan membantu kita, akan menolong kita. Orang yang senantiasa mengingat mati adalah mereka yang sangat cerdas. Karena apa? Mereka punya visi ke depan. Bahwa yang ia kerjakan itu tidak ada yang sia-sia. Dan terakhir, iman pada qada dan qadar. Nah ini. Ya. Kebanyakan kita itu merasa sering resah, gelisah, hidupnya merasa hampa, ya, merasa tidak banyak yang dicapai, merasa kecewa dan lain sebagainya karena kekurang berimanan, kekurang percayaan kepada qada dan qadar. Ingat, tidak ada takdir buruk bagi orang beriman, nggak ada. Ketika ia adalah orang yang beriman, apapun yang menimpa orang beriman adalah baik. Allah izinkan, misalkan kita ketinggalan kereta, ya. Bagi orang yang tidak beriman, mungkin udah marah-marah ketinggalan kereta. Apalagi dia merasa mungkin itu bukan kesalahannya. Oh, aku dikasih tahu tiketnya itu jam 7.30, terus salah keretanya berangkat jam 7.20 misalkan. Saya sudah on time kok saya ditinggal kereta, marah-marah. Nah, tapi ternyata ketinggalan keretanya itu mungkin Allah ingin menyelamatkan dari apa? Alhamdulillah, mungkin kecelakaan kereta atau apa, atau apalah dan lain sebagainya, kita nggak ngerti. Allah ingin menyelamatkan kita dari keburukan yang lebih parah, ya seperti itu. Tapi bagi orang yang beriman, ketika dia sudah mengupayakan yang terbaik, ternyata Allah memberikan sebuah takdir yang tidak sesuai dengan apa yang direncanakan. Dia sudah sangat yakin bahwa atas apa yang sudah diikhtiarkan Allah tetap catat, dan atas apa yang sudah Allah takdirkan, maka itu adalah baik. Maka orang yang beriman, sungguh mereka itu nggak akan rugi. Jadi kalau kita itu belum beriman, sungguh kita itu adalah orang yang rugi dah itu. Ya, itu ya yang pertama ya. Sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang yang beriman. Nah, tapi masalahnya di sini beriman aja ini tidak cukup nih. Iman doang nih nggak cukup. Harus disertai dengan amal. Amalnya apa? Mengerjakan kebaikan. Jadi bukan cuma diimani dalam hati aja, tapi imannya itu harus bermanifestasi terhadap perilaku. Perilaku apa? Perilaku mengerjakan kebaikan. Nah, di sini kebaikan yang bagaimana? Kebaikan yang disertai dalam rangka saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati
untuk kesabaran. Artinya melakukan kebaikan di sini, amal di sini adalah amal yang juga berdampak kepada orang lain. Jadi bukan amal buat diri sendiri, tapi amal yang juga berdampak buat orang lain. Kalau kita sudah merasa baik, kalau kita sudah merasa ibadah mudah, kalau kita sudah merasa indah takdirnya Allah, luar biasa takdirnya Allah, kalau baik banget. Nah, maka disinilah Allah ingin memberikan kita kesempatan untuk juga menasehati orang agar bisa merasakan apa yang kita rasakan. Inilah dakwah. Nah, maka ini diantar ikhtiar ya dari teman-teman Karimah ya, betul ya. Ini komunitasnya Karimah ya, Iya, atau betul Bunda. logistiku ya gitu ya. Nah, ini So, diantar ikhtiar untuk bisa mengimplementasikan ya, implementasikan dari mengerjakan kebaikan serta saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Gitu ya. Nah, ini bentuk ikhtiar. Perkara nanti misalkan setelah kita ikhtiar ada yang mau dengerin kek, nggak ada yang ngedengerin kek. Kita bikin acara kajian, nggak ada pesertanya, nggak masalah. Allah itu tidak mencatat, Ketua kajian Karimah, berapa pesertanya? Enggak, Allah enggak mencatat bab hasil. Hasil urusan Allah. Tugas kita adalah menyempurnakan proses. Apakah kita sudah menjalankan ikhtiar itu sepenuh hati ataukah hanya separuh hati? Ya, asal-asalan gitu. Alhamdulillah ya. Saya yakin kalau di sini sahabat muslimah Karimah luar biasa, pasti sepenuh hati mengerjakannya. Enggak asal-asalan, enggak sudi asal-asalan. Kenapa? Sayang energinya yang dikeluarin sama pahalanya ya berkurang ya. Kita akan mendapatkan balasan ya, pahala, balasan apapun itu sesuai dengan kelelahan kita. Semakin lelah, semakin sungguh-sungguh, semakin kita luruskan niat ikhlas karena Allah semata, maka balasannya semakin besar. Semakin asal-asalan, semakin asal centang, ngerjainnya hanya sekedar untuk apa syarat doang dan lain sebagainya, ya capeknya sama, ya. pahalanya berkurang. Alhamdulillah ya. Nah, oleh karenanya next ya, uh, dalam Quran surah Al-Hasyr ya, bahwa Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dilakukannya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah menyangkut apa yang kamu kerjakan dan Allah Maha mengetahui." Sungguh Allah ini memerintahkan kepada kita untuk apa? Untuk membuat perencanaan dan melakukan evaluasi. Ya, dan eh, dipungkasi itu dengan bertakwalah kepada Allah. Sungguhnya Allah itu mengetahui apa yang kita kerjakan ya. Simpulannya begitu ya. Nah, artinya di sini teman-teman semuanya ya, bahwa ketika kita berusaha untuk menjadi muslim yang baik, maka kita adalah muslim yang seharusnya terbiasa melakukan proses evaluasi. Setiap kali mengerjakan sesuatu, kita evaluasi ya. Sudah seperti apa sih effort yang kita berikan? Apakah sudah sampai nih pada indikator keberhasilan untuk sampai di derajat takwa? Ya, apakah sudah sampai pada indikator keberhasilan bahwa di situ ada ridhonya Allah? Nah, kita harus banyak mengevaluasi. Udah bener belum? Nah, maka biasanya ya, biasanya kalau Allah izinkan saya pribadi nih ya, dikasih sakit sama Allah, atau khususnya sih sakit ya, atau misalkan lagi ada ya ujian-ujian lah seperti itu. Nah, biasanya setiap kali dikasih ujian atau dikasih penyakit, biasanya saya mengevaluasi dua hal. Dosa apa yang saya kerjakan ya sehingga Allah tegur dengan cara seperti ini. Yang kedua, apa yang harus saya perbaiki. Nah, ini bisa keduanya, bisa salah satu gitu. Nah, oleh karenanya ketika kita diuji sama Allah, karena hakikatnya kita itu menghamba kepada Allah ya, dan ketika ada mulai penyimpangan sedikit aja dari penghambaan kepada Allah itu, maka Allah akan
berikan sebab sehingga kita kembali lagi untuk hanya menghamba kepada Allah. Dan di antara penyebab itu adalah penyakit, sakit hati, rasa kecewa, ya, resah, gelisah, segala macam lah. Pokoknya hal yang nggak nyaman. Nah, itu di antara penyebab-penyebab agar kita tuh kembali lagi kepada hakikat kita, yaitu menghamba hanya kepada Allah, berharap, bergantung, meminta, bersandar, berpijak, ya, menjadikan Allah itu sebagai tujuan awal dan akhir, semuanya hanya Allah, ya. Maka penyebab ini akan Allah hadirkan agar kita kembali lagi sampai pada penghambaan hanya kepada Allah, ya. Nah, karena ini penting, takwa, introspeksi, maka disinilah Allah akan, ya, jadikan kita di antara makhluk-makhluk yang beruntung. Nah, oleh karenanya nih ya, itu tadi kita berbicara tentang petunjuk, ya, kita berbicara tentang dalil. Dalilnya apa sih agar kita tidak menjadi orang yang rugi ketika Allah izinkan kita berjumpa dengan momen pergantian hari, pergantian waktu, pergantian tahun, dan lain-lain lah, ya. Maka setidaknya dua bekal tadi itu adalah sebagai bekal yang cukup untuk kita jadikan bahan introspeksi. Quran surah Al-Asr sama Quran surah Al-Hasyr, ya, untuk membuat kita itu benar-benar mengoptimalkan modal waktu yang Allah berikan kepada kita, ya. Ajal sudah pasti tidak bisa bergeser, tapi umur bisa panjang tergantung pilihan-pilihan yang kita kerjakan. Apakah waktu hidup kita pakai untuk kebaikan atau tidak, itu akan mempengaruhi umur kita. Kalau kita lakukan untuk kebaikan, silaturahim, melakukan amal sholih, melakukan sedekah jariah dan lain-lain, maka umur kita akan panjang. Usia keberkahan kita akan panjang, bahkan melintasi, ya, usia sebenarnya kita. Ya. Jadi umur kita itu akan uh, apa, bermanfaat, ya. Ajal sudah ditentukan, tapi cara kita menjemput ajal itu adalah pilihan kita. Apakah kita akan menjemput dengan cara husnul khotimah atau naudzubillahi min dzalik, summa naudzubillahi min dzalik, ataukah dengan cara su'ul khotimah, dan itu ditentukan kapan? Hari ini. Pilihan-pilihan kita hari ini akan mendekatkan kita pada hasil akhir kita, husnul atau su'ul. Kalau kita melakukan segala sesuatu, melangkah sedikit, 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 yang di situ ada ridhonya Allah setiap hari, maka insya Allah, biidznillah, Allah akan dekatkan kita pada husnul khotimah. Tapi kalau kita melakukan sedikit, sedikit, sedikit keburukan-keburukan yang bertumpuk-tumpuk, walaupun secara casing terlihat solih, terlihat rajin ibadah, tapi hatinya penuh ria, ada kesirikan di hatinya, penuh hasad, dan lain-lain, maka Allah Maha Adil, keadilan Allah akan Allah tunjukkan pada akhir hidup seorang. Ya, nah, oleh karenanya penting sekali kita untuk bisa mempersiapkan dari sekarang. Gimana caranya? Next. Oleh karenanya, sahabat muslimah semua, ya, tentu kita harus mulai dari apa? Perencanaan. Kalau ingin kita mendapatkan keberhasilan, maka kita harus merencanakan keberhasilan. Kalau ingin kita sampai pada husnul khotimah, maka kita rencanakan dari hari ini. Tujuan hidupmu apa? Husnul khotimah. Ya, cita-cita apa? Husnul khotimah. Saya kalau ditanya cita-citanya apa? Maka saya nggak pakai mikir, cita-cita saya adalah husnul khotimah. Udah, cita-cita saya itu. Adapun yang saya kejar di dunia hari ini, yang saya lakukan di dunia hari ini adalah dalam rangka menuju husnul khotimah. Kan begitu. Ya. Nah, agar perencanaan yang kita lakukan ini efektif, maka kita harus mulai dari mana? Kita mulai dari mengenali diri sendiri. Ya, modal utama kita itu adalah kenali diri sendiri. Baseline kita itu apa hari ini? Ya, titik 0 kilometer kita itu apa hari ini, ya. Nah, makanya tadi saya minta teman-teman, ayolah saksi dan lain sebagainya, monggo mungkin nanti kalau bisa sambil diskusi silahkan, ya. Nah, kalau tadi saya pakai contoh
saya waktu pertama kali merasa mendapatkan atau disentuh dengan petunjuk Allah, titik 0 kilometer saya itu adalah ketika saya itu akhirnya mengetahui syariat-syariat lain selain syariat puasa, sholat, zakat ya. Seperti itu. Kalau yang ya kalau dulu tuh basic banget lah. Pengetahuan agama saya sangat-sangat basic. Nah, akhirnya tahu bahwa jilbab itu wajib ya. Tidak boleh apa, tidak boleh ini, tidak boleh segala macam lah ya. Oh, jadi ngerti. Nah, titik 0 kilometer itu adalah saya dari yang tidak tahu tentang syariat jilbab, tidak tahu bahwa laki-laki perempuan itu tidak boleh berdekat-dekatan ya, tidak boleh apa berkholwat dan lain sebagainya. Akhirnya menjadi tahu di situ akhirnya merubah semuanya. Yang dulu baca Al-Quran itu hanya, ini sharing ya, baca Al-Quran itu hanya ketika Ramadan aja, di luar Ramadan itu baca Quran dia mungkin hanya malam Jumat saja, itu pun juga tidak banyak. Ya. Akhirnya menjadi baca Al-Quran setiap hari. Ya, bahkan jadi punya target sehari sejuz. Bisa menghatamkan Quran 1 bulan 1 kali hatam. Itu baseline. Ya, itu titik 0 kilometer. Dari nggak tahu jadi tahu. Nah, setelah itu adalah bagaimana kita ketemu atau kita membuat milestone-milestone kita. Ya, maka mulai dari itu kenali diri sendiri. Kalau nggak ngerti, kenali diri sendiri, udah kenal nih diri sendiri, lalu saya ingin menuju diri ideal saya. Gimana caranya? Cari referensi, ya. Cari referensi. Menurut saya nih, diri ideal yang baik itu yang seperti apa? Kenali diri hari ini itu adalah kenali diri hari ini, ya. Realita kita hari ini, ya. Sama realita apa idealitas kita di masa depan kayak gimana. Realita diri hari ini sama idealitas kita. Kenali diri adalah dalam rangka mengenali realitas kita hari ini. Cari referensi dalam rangka apa? Dalam rangka menuju diri ideal di masa depan. Misal, oh kita baca kitab ya, kita baca sirah Nabi ya, pokoknya kita baca biografi orang-orang hebat. Oh, saya ingin seperti misalkan Khadijah binti Khuwailid. Karena Khadijah binti Khuwailid adalah seorang istri yang sangat wafa, ya. Sangat wafa, saking wafanya Rasulullah tuh gagal move on. Ibaratnya bahasa anak mudanya gitu ya. Gamon bikin Aisyah radhiyallahu anha cemburu. Kenapa? Saking istimewanya seorang Khadijah binti Khuwailid di mata Rasulullah, seorang istri yang sangat wafa, sangat loyal, sangat setia, totalitas untuk suaminya dan menjadi salah satu di antara 4 penghulu wanita masuk surga. Insya Allah. Dari 4 wanita penghulu masuk surga misalkan, kira-kira kita ingin menjadi diri ideal yang seperti siapa? Seperti Fatimah, Fatimah Zahra, atau seperti Asia, atau seperti Maryam, ya, atau Khadijah bintu Khuwailid, atau yang lain mungkin sahabat-sahabat Nabi yang sahabiah Nabi atau apa para ilmuwan-ilmuwan ya ilmuwan-ilmuwan di zaman kejayaan Islam dan lain-lain. Silakan cari referensi untuk menentukan ideal self-nya kita, diri ideal kita di masa yang akan datang. Yang hari ini sudah menjadi ibu-ibu yang sudah punya anak. Nah, coba deh cari referensi. Ibu-ibu mana ya yang keren hari ini? Ya. Misalkan coba Ibu Gen Halilintar ya. Contoh ya. Karena anaknya banyak tuh, luar biasa. Tapi badannya masih langsing ya, masih aktif ya. Mungkin lah, atau siapalah mungkin. Misalkan Oki Setiana Dewi ya, misalkan atau siapa? Mamah Dede misalkan ya. Nah, referensi ini membantu kita buat kita membuat sebuah diri ideal kita di masa depan. Nah, lalu yang selanjutnya adalah gimana caranya untuk bisa ya kan ini kan realita diri nih ya ini realita diri kita hari ini. Nah ini idealitas kita masa depan. Gimana caranya agar kedua hal ini menjadi dekat? Nah kalau jadi dekat-dekat artinya kan terkabul, terwujud. Nah gimana caranya? Artinya kita harus membuat perencanaan diantaranya ya hal apa sih yang akan membantu kita untuk bisa mewujudkan diri ideal? Maka kita butuh apa? Butuh silaturahim, butuh networking. Nah, maka
pastikan kita melakukan aktivitas sosial. Kita ya melakukan silaturahim. Dengan siapa? Dengan orang-orang yang circle-nya positif, bukan yang toksik. Mereka yang inspiratif, mereka yang luar biasa. Kalau misalkan nih, kita itu pengen jadi pengusaha skincare, misalkan ya. Diri ideal kita adalah jadi pengusaha skincare, maka kita bergaulnya itu adalah dengan para apa? Ya minimal agen skincare, ya distributor skincare, sampai akhirnya kita sampai di circle-nya para owner skincare. Itu lebih dekat kepada keberhasilan kita menuju ideal self kita, diri ideal kita di masa yang akan datang. Kalau kita punya cita-cita pengen bisa menjadi hafizah 30 juz Al-Quran, maka kita bergaul dengan para penghafal Quran. Buat perencanaannya. Gitu. Gimana caranya? Ada di mana itu kantong-kantong para penghafal Quran? Nah, ada di mana? Ya, ada di pondok pesantren, ada di lembaga-lembaga Quran, ya, ada di sekolah-sekolah Islam terpadu mungkin, ya, atau ada dalam kajian-kajian Quran, halakoh-halakoh Quran. Datangi di situ. Itu di antara perencanaan kita untuk bisa sampai pada terwujudnya cita-cita kita. Nah, lalu ini ya, buat perencanaan jangka panjang, menengah, pendek untuk dapat apa? Dievaluasi. Ya, lalu diselebrasikan manakala udah ada pencapaian-pencapaian kecil, tapi jangan buru-buru self reward, dikit-dikit self reward. Belum nyampe pada cita-cita, self rewardnya udah berapa kali bolak-balik. Malah pay later lagi self rewardnya ya. Nyampe cita-cita enggak, ya kan? Ya, rugi iya, ya. Bangkrut iya, gara-gara kakean pay later. Naudzubillah. Dan terakhir adalah buat komitmen harian. Kalau misalkan kita ingin menjadi hafizul Quran, maka komitmen harian kita minimal apa? Ya minimal kita ngerojaah 1 ayat setiap hari. Oke, setiap hari nambah satu ayat, itu aja istiqomah setiap hari. Insya Allah lama-lama hafizah 30 juz Al-Quran. Kalau kita nih misalkan pengen jadi owner skincare, misalkan, maka komitmen harian kita itu ngapain? Ya komitmen harian kita adalah belajar. Gimana caranya? Apakah kita mau jadi orang yang mendevelop skincare-nya? Ataukah kita itu cuman ingin menjadi brand ambassador-nya? Ataukah kita ingin menjadi orang pemodalnya? Tergantung kita menentukan di mana. Nah itu nanti tergantung dengan komitmen harian kita akan seperti apa. Nah itu ya. Next. Setelah kita membuat perencanaan, maka kita butuh meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Nah, penting ya. Biasanya kalau udah kerja, udah ibu-ibu, apalagi ya para muslimah yang di sini, itu sudah mulai agak males-malesan deh untuk melakukan investasi leher ke atas. Investasinya tuh investasi yang sifatnya materi ya, beli emas, nabung ya, beli tanah gitu ya. Nah, padahal ya memang sih emas, tanah, segala macam ya akan membantu kita secara finansial, setuju saya. Tapi ada yang lebih bisa membantu kita sebenarnya dari hanya sekedar materi, yaitu apa? Pengetahuan. Kita ketika memiliki pengetahuan, memiliki keterampilan, walaupun kita nggak punya modal sama sekali, insya Allah biidnillah akan lebih mudah kita itu untuk melakukan ya pertumbuhan dan bahkan percepatan dibandingkan orang yang punya modal tapi nggak punya pengetahuan, tidak punya knowledge, tidak punya skill, maka modal tersebut akan habis dan naudzubillah sia-sia. Maka penting banget, maka ini alhamdulillah sudah bergabung 20 plus ya. Para muslimah hebat di sini yang mau bermalam ahad dengan ikut kajian, ya kan? Yang lain mungkin malam ahad gini jalan-jalan sama keluarga, setrika, atau ini kajian sambil setrika ya. Tapi sudah diniatkan bahwa ini bagian dari mengupgrade pengetahuan dan keterampilan gitu. Karena kalau kita udah lulus kuliah, lulus sekolah, lulus kuliah itu udah mulai perasaan males gitu untuk belajar ya kan. Untuk apalagi nyatet gitu kan, aduh udah malas. Nah, sedangkan ini penting banget karena ini yang sesungguhnya nanti akan menjaga kita. Ketika kita punya pengetahuan dan keterampilan, maka ia yang akan menjaga kita, akan membantu kita untuk bisa senantiasa ya
bertahan hidup ya, dalam kondisi apapun, bahkan tanpa modal sekalipun. Kalau kita punya pengetahuan keterampilan, insya Allah ya akan lebih mudah untuk menjemput rezeki yang sudah Allah gariskan, yang sudah Allah takar seperti itu ya. Lalu selanjutnya adalah keterampilan memanage waktu. Waktu itu ya, waktu sehari 24 jam itu adalah aksesoris dunia. Nanti di akhirat beda parameter waktunya. Nah, untuk aksesoris dunia yang satu hari 24 jam itu harus bisa dimanage dengan sebaik-baiknya. Orang kaya, orang cukup, orang kurang secara materi, itu waktunya sama-sama 24 jam. Tapi kualitas dalam mengisi waktunya itu yang berbeda ya. Orang yang dia lebih fokus kepada kualitas dalam menghabiskan waktu ya, itu tentu beda sama orang yang ya justru ya mereka ya sembarangan membuang waktu. Nah, maka pastikan kita memiliki keterampilan manajemen waktu yang baik. Dan terakhir adalah menambah pengalaman. Penting bagi kita ini untuk menambah pengalaman. Belanjanya belanja pengalaman gitu. Sehingga kalau misalkan kita mau usaha, ternyata usaha kita bangkrut, jangan kita anggap bahwa usaha kita bangkrut, tapi ini pengalaman kita agar kita belajar. Suatu hari kita bangkit lagi, bikin usaha baru, maka dari pengalaman bangkrut inilah, ini pembelajaran yang sangat mahal, luar biasa dahsyat yang harus kita jadikan sebagai modal kita. Nah, biasanya saya tuh punya prinsip kalau Allah itu ngasih suatu ujian yang dahsyat ya, pokoknya ujian yang ya extraordinary lah ya. Nah, saya tuh nggak mau rugi, teman-teman. Maksudnya nggak mau rugi tuh udah mau dikasih ujian, nggak mau cuman sekedar oh iya ya ini ujian nih hikmahnya apa. Saya nggak mau cuman sekedar itu, kayak rugi aja gitu kalau seperti itu. Saya pengennya kalau Allah kasih sesuatu itu saya pengen bukan cuma sekedar saya dapat hikmah, tapi saya dapat solusi yang bisa mengkapitalisasi ya dari apa yang sudah saya dapat sebelumnya gitu. Ya, jadi misalkan oke, ada masalah ini, ada ujian ini hikmahnya ini. Nah, terus nextnya solusinya apa? Saya harus bikin sesuatu nih. Entah saya bikin program, entah saya bikin sistem, entah saya bikin usaha, entah saya bikin apapun, yaitu adalah untuk menggantikan ya atau untuk mensubstitusikan waktu yang Allah beri kepada kita ya dengan Allah berikan ujian itu. Kita kan kasih ujian misalkan dalam waktu beberapa hari atau beberapa minggu itu mengganti waktu yang sudah diinvestasikan gitu ya untuk kita belajar dengan ujian itu nggak pengen cuma sekedar equal sama yang sebelumnya tapi harus lebih. Makanya istilahnya kalau saya nggak mau rugi ya. Misalkan contoh nih suatu hari ada binaan saya tuh yang apa namanya cerita ya kalau beliau itu mengalami apa musibah, gagal berangkat umroh. Saya bilang ke beliau, itu ujianmu dahsyat. Tidak semua orang bisa seperti itu. Kalau saya sih nggak mau rugi dengan masalah yang seperti itu. Nah, minimal ya, minimal setidaknya saya bukan cuma dapat hikmahnya aja. Tapi kalau bisa, ini jadi pembelajaran. Siapa tahu nanti bisa buka travel umroh sendiri. Nah, itu contoh ya. Ya, belum aku sempat kaget. Ya, cuman ya, itu saya memberikan kewasan aja. Bahwa kalau Allah sudah kasih ujian dahsyat, nah itu jangan merugi. Next, setelah kita membuat perencanaan, nah kita kan ini ya suka nulis ya, wah ternyata yang kita inginkan tuh banyak nih, sedangkan waktu kita terbatas. Maka kita harus membuat apa? Prioritas. Dari yang banyak itu, mana yang lebih kita prioritaskan, mana yang lebih mungkin bisa kita raih, mana yang lebih mungkin untuk bisa kita kejar lebih dulu, mana yang bisa lebih mungkin untuk bisa kita evaluasi dan lain sebagainya. Maka buat prioritas ya, evaluasi yang sudah dikerjakan. Karena kalau kita tidak buat prioritas, kita pengen semuanya, misalkan kita pengen buka usaha ya, banyak nih usaha kita. Kita pengen semuanya itu juga langsung untung ya nggak bisa. Harus ada yang diprioritaskan. Ya, seperti itu. Nah, terakhir ya, setelah kita
membuat perencanaan, setelah kita meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, setelah kita membuat prioritas, maka yang terakhir saya ingin mengingatkan, ketika kita membuat perencanaan, ketika kita meningkatkan skill, meningkatkan knowledge kita, ataupun kita buat prioritas, pastikan kita libatkan Allah dalam setiap urusan kita sekecil apapun. Sesimpel bahwa ya Allah, aku harus mulai dari mana? Ya Allah, aku harus bagaimana? Simpel apapun deh, sekecil apapun keinginan kita itu sandarnya hanya kepada Allah, jangan kepada makhluk. Libatkan Allah dalam setiap urusan kita. Maka 24 jam kita itu akan menjadi Allah. Ya, kalau kita mandi, pakai baju, makan, olahraga, jalan-jalan dan lain sebagainya, tidak kita niatkan dalam rangka kita ini bertakarub kepada Allah, maka ya udah, ya jadi aktivitas biasa-biasa aja, tidak ada pahala di situ. Tapi ketika kita ya mau mandi, masuk kamar mandi gitu baca doa dulu, ya kita niatkan mandi ini membersihkan diri kita. Ya, kita niatkan bahwa mandi kita ini adalah bentuk toharoh kita. Ya, di situ ada wudhu, mungkin juga ada mandi wajib dan lain-lain. Ya, maka di situ akan jadi pahala. Berpakaian, kita niatkan berpakaian kita ini dalam rangka apa? Menutup aurat. Karena Allah memerintahkan kita untuk menutup aurat, kita tutup auratnya. Kita jaga kehormatan kita dengan memakai pakaian yang Allah ridho di situ. kita kita pakai pakaian dengan mengucapkan basmalah, kita bercermin mengucapkan basmalah, kita membaca doa, ya, dan lain sebagainya, maka itu akan ada pahala. Lalu kita makan, kita masukkan di situ, kita libatkan Allah dalam aktivitas makan kita, maka di situ ada pahala. Belum bekerja, belum belajar, belum ngomong anak, dan lain-lain. Kita niatkan semua karena Allah, maka 24 jam kita itu bernilai ibadah, maka sungguh kita akan menjadi manusia yang beruntung, ya. Kalau sudah beruntung seperti itu, maka Allah akan hadirkan keberuntungan-keberuntungan lainnya. Pola keberuntungan itu akan luar biasa. Dikejar-kejar dunia itu seperti itu. Definisi dikejar dunia itu seperti itu. Jadi kita bukan kita yang merangkak-rangkak mengejar dunia, tapi dunia mengejar kita. Karena apa? Karena semua, ya, kita niatkan itu adalah dalam rangka kita untuk menuju pada keridhaan Allah. Kita sempurnakan prosesnya, kita perbaiki semuanya, kita menjaga lisan kita dari tidak, ya, dari melakukan perbuatan yang menyakiti hati orang lain. Kita jaga semuanya, kita penuhi syarat-syarat agar Allah datangkan kemenangan, maka pasti kemenangan itu akan datang, ya. Oleh karenanya, itulah ya sahabat-sahabat semua muslimah yang dirahmati oleh Allah, sebaik-baik target amal adalah yang berorientasi pada ridho Allah dan bertambahnya kebaikan. Maka apa sih parameter bahwa yang kita kerjakan ini Allah ridhoi, Allah berkahi adalah ziyadatul hasanah, ya, kebaikan yang bertambah. Kalau misalkan ternyata kita sudah, ya, secara bucket list sudah centang semualah, tapi hati gelisah, ibadah makin kacau. Dulu biasa kita bangun malam, dulu biasa kita tilawah Quran, bahkan bisa sampai one day one juz. Tapi kok setelah lapang kok menjadi berat untuk melakukan itu. Sedekah juga ternyata tidak semudah yang kita bayangkan. Kita bayangkan kita pengen punya kelapangan harta agar kita mudah untuk sedekah. Ternyata juga nggak lapang-lapang amat kita untuk bersedekah tuh nggak gampang. Nah, maka bisa jadi di situ ada niatan yang belum lurus. Maka sebaik-baik target amal adalah yang orientasinya dari Allah dan bertambahnya kebaikan. Ingat, parameter kita mendapatkan apa yang Allah ridho itu adalah, apa yang Allah berkahi adalah adanya ziyadatul hasanah, kebaikan yang bertambah-tambah. Parameter Allah ridho dengan kita adalah kita ridho dengan ketetapan Allah. Kalau kita sudah ridho dengan ketetapan Allah, maka niscaya Allah ridho dengan apa yang kita kerjakan. Insya Allah itu semuanya teman-teman muslimah semua yang dirahmati oleh Allah. Insya Allah nanti kita akan lanjut dengan sesi diskusi, ya. Semoga Allah Ta'ala senantiasa membimbing setiap langkah kita, menjadikan kita orang-orang yang beruntung, karena setiap hari menjadi pribadi yang lebih baik, ya. Setiap hari semakin dekat pada ridhonya Allah.
La haula wala quwata illa billah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kita sudah sama-sama simak materi yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh Bunda Nuri barusan, Mbak-mbak sekalian. Untuk selanjutnya, di sini ada sesi diskusi. Oke, kami persilahkan barangkali dari peserta kajian ada hal-hal yang ingin dibagikan, ada yang ingin sharing ataupun bertanya dengan Bunda Nuri, kami persilahkan mungkin bisa raise hand atau langsung di unmute saja begitu. Oke, apakah ada yang ingin bertanya, Mbak-mbak sekalian? Oke, sambil lalu menunggu barangkali nggih Bunda. Ini mungkin pertanyaan dari saya Bunda. Boleh. Tadi sudah disampaikan step-stepnya kita harus mulai dari apa begitu nggih Bunda. Namun seringkali Bunda ketika kita menghadapi momen tahun baru ataupun pergantian momen yang disebutkan tadi, yang 4 momen tadi nggih, baik itu Milad maupun Ramadan, kemudian pergantian tahun baru Hijriyah ataupun tahun baru Masehi, itu biasanya kita itu semangatnya itu hanya di awal Bunda. Tapi di pertengahan jalan itu tiba-tiba kita melenceng tidak sesuai lagi dengan komitmen yang kita buat di awal, yang semula kita sudah membuat rencana pengen ini itu dan lain-lain, tapi di tengah perjalanannya itu terkadang kita jadi malas, futur lah istilahnya gitu ya Bunda. Nah, bagaimana itu Bunda untuk bisa mengkonsistenkan diri kita untuk tetap stay on the track untuk mencapai target yang sudah dibuat di awal itu, Bunda. Mungkin ada tips and triknya. Oke, Mbak Naila. Ya, saya yakin ini keresahan semua kita ya. Sama, saya juga pernah ada di episode itu sampai alhamdulillahnya tuh nemu rumus nih. Hmm. Ya. Nah, ternyata yang membuat kita itu semangat di awal lalu melempem di tengah-tengah karena kita tidak kenal batasan diri kita. Kita nggak tahu batasan diri kita. Kita gaspol aja terus. Ya, kita gaspol, kita nggak ngerti nih. Kalau kita ini analoginya adalah mobil, cc mobil kita hari ini nih berapa? Gitu. Misalkan nih, kita nih hari ini kita nih LCGC lah ya. Mobil LCGC yang cc-nya cuma 1000 cc. Lalu kita berharap bahwa akselerasi kendaraan itu tuh kayak Tesla gitu. Kira-kira gimana? Ya, mungkin ya dari awal pun kita apa? Kita menginjak pedal gas kita itu udah ngeden banget gitu. Nah, apalagi nanti kalau udah lama-lama hancur deh tuh mobilnya. Yakin pasti hancur ketika kita terlalu menjejak pedal gas itu terlalu dalam. Kita memaksakan terlalu dalam, apalagi tidak kita maintenance itu kendaraan kita. Ya sama, kurang lebih kita juga kayak gitu. Kita nggak kenal diri kita ini, kita nggak kenal batasan diri kita hari ini seperti apa. Contoh, misal, kita nggak biasa nih, contoh ya, kita tidak punya kebiasaan untuk istiqomah sholat malam. Nggak ada deh. Kita sholat malamnya itu hanya seminggu sekali. Ada momen. Misal Ramadan nih ya. Ramadan, wah Ramadan. Ya. Berhubung Ramadan ini ada kewajiban sahur, ya mesti kita otomatis bangun sahur, maka sholat malam itu lebih mudah, gampang. Nah, tapi biasanya itu nanti kalau udah Syawal tuh, ya udah Syawal tuh udah mulai kelihatan tuh pembubaran diri kita itu ya, pembubaran panitia sholat tahajud ya, itu udah mulai itu. Nah, oleh karenanya gimana caranya? Makanya para sahabat Nabi, para salafus solih itu biasanya kalau mau menjelang Ramadan persiapannya tuh 6 bulan sebelumnya. Jadi enggak yang pas Rajab Sya'ban tuh masih males-malesan. Nanti pas hari pertama Ramadan langsung gitu. Enggak gitu. 6 bulan. Kalau kita pengen punya kebiasaan setiap hari qiyamul lail, setiap hari bangun sholat tahajud, maka di 6 bulan ini dicicil dulu. Karena kalau Ramadan tuh gak usah dihitung deh. Karena satu dunia itu semangat semua ya. Semua fokusnya ibadah, itu lebih mudah kita untuk melakukan itu. Ya,
Ramadan itu benar-benar puncaknya lah ya. Jadi gini, contoh ya, 6 bulan. eh, Berarti kita start di bulan apa ya? Berarti bulan apa itu? Rabiul Awal, eh, ya Rabiul Awal lah ya. Rabiul Akhir lah ya. Nah, kita start nih di Rabiul Akhir. Nah, kita sudah mulai countdown. Kalau kita nanti goalnya adalah setelah Ramadan saya pengen istiqomah sholat malam setiap hari. Maka sebelum Ramadan, yang biasanya kita nggak punya kebiasaan qiyamul lail, bahkan hanya sebulan sekali, maka kita mulai deh. Ya, nah kita mulai dari 6 bulan ini kita countdown. Nah bulan yang ke-6 ini kita rutin qiyamul lail seminggu sekali. Seminggu sekali makan gampang. Ya, seminggu sekali wes. Seminggu sekali aja selama 1 bulan. Nah lama-lama kan seminggu sekali jadi biasa nih. Nah, bulan yang selanjutnya, yang kelima ini menuju countdown menuju Ramadan, ditambahin seminggu 2 kali. Ya, seminggu 2 kali juga jadi gampang nih. Seminggu 3 kali. Seminggu 3 kali juga jadi gampang. Langsung deh. Usahakan mau 4, langsung 5 aja. Seminggu 5 kali. Seminggu 5 kali jadi gampang. Seminggu 6 kali, pas ketemu Ramadan, kita sudah terbiasa, tinggal pas Ramadan, rokaatnya ditambahkan. Udah biasa nih, rokaatnya ditambah. Sehingga ketika Syawal, ada perasaan resah kalau kita tuh tidak melakukan itu. Karena sudah kita kondisikan dari sebelum Ramadan. Jadi ketika kita mau upgrade dari LCGC jadi Tesla, itu bertahap. LCGC ya, berapa sih kecepatan maksimal dan percepatan mobil LCGC? Ya, ya 100-120 aja itu udah bagus. Ya sudah, percepatannya berapa? Ya, oh sekian, ya sudah. Kita biasakan dulu aja. Kita biasakan dengan ritme LCGC. Kita syukuri deh tuh LCGC kita itu. Kita rawat, kita kasih apa bahan bakar yang terbaik. Jangan mentang-mentang LCGC dikasih Pertalite aja lah gitu ya. Nah, tetap harus dikasih yang terbaik walaupun LCGC. Kita belinya misalkan jadi ini ya, misalkan di mana lah SPBU yang premium misalkan ya, atau misalkan ini yang premium. Karena apa? Kita mensyukuri dari yang sedikit ini kita syukuri gitu. Nah, nanti oh ternyata dari SCGC ini bisa upgrade ya, kita upgrade ke ya mobil-mobil keluarga dulu lah. Nah, mobil keluarga kita upgrade lagi ke SUV, mobil sport kita upgrade lagi ya, sampai akhirnya kita bisa jadi Tesla. Nah, gitulah kurang lebih. Jadi bertahap dan lakukan itu pelatihannya itu kalau riset kan 21 hari untuk membentuk suatu habit. Kalau saya nggak 21 hari, 1 bulan. Kenapa 1 bulan? Ramadan itu adalah bulan pelatihan. Allah beri 1 bulan. Artinya 1 bulan kalau kita kerjakan secara istiqomah, maka di bulan selanjutnya kita nggak ngerjakan. Ada rasanya malu banget. Gitu. Jadi kalaupun ya suatu hari iman yang zid yang kus naik turun kadang butur seperti itu, ya buturnya itu ya gak jauh lah misalkan. Karena kita terbiasa qiyamul lail setiap hari, maka futurnya kita itu adalah qiyamul lail 6 hari seminggu. Itu futurnya tuh. Karena kita terbiasa one day one juice, maka futurnya kita itu seminggu 5-6 jus. Itu futurnya kita. Gitu. Makanya ya itu, tapi kan nggak bisa tiba-tiba langsung seperti itu. Makanya bertahap dan kita harus sabar dengan prosesnya. Jangan pengen buru-buru. Nah, setelah kayak gitu dijaga terus agar menjadi kebutuhan tubuh kita. Kalau sudah jadi kebutuhan tubuh kita, maka tubuh kita ini yang akan ngejaga kebiasaan itu. Gimana cara tubuh ini menjaga kebiasaan? Dia akan mengirimkan sinyal gelisah ketika kita tidak mengerjakan itu. Gitu ya. Bismillah, semoga Allah bimbing selalu kita bisa istiqomah dalam mengerjakan amal solih. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Masya Allah. Terima kasih Bunda atas nasihat yang sudah disampaikan atas keresahan saya ini. Keresahan kita semua. Keresahan kita semua ya, baik. Oke Bunda, ini selanjutnya ada peserta yang sudah raise hand atas nama Mbak Emma Hani. Silakan Mbak. Mbak Emma mungkin bisa di-unmute. Kepada Mbak Emma. Ya, Mbak Emma mungkin bisa di-unmute terlebih dahulu.
Oke, seperti ini sambil lalu menunggu Mbak Emma, mungkin saya izin bacakan yang di room chat, yang di chat room terlebih dahulu, Bunda. Ini Ya, ada pertanyaan dari Mbak Nur Aini Febriana. Assalamualaikum, mau tanya Bunda. Yang pertama, terkadang kita insecure dengan pandangan atau pencapaian orang lain terhadap kita. Bagaimana mengatasinya di saat berproses lebih baik? Kemudian pertanyaan yang kedua, apa yang harus dilakukan di saat malas datang atau seperti ada aja halangan untuk suatu tujuan? Misalnya seperti hafal Quran one day one surah, tiba-tiba di tengah jalan ada aja halangannya. Oke, Bunda. Mungkin itu pertanyaan dari Mbak Nur Aini Febriana. Bagaimana itu, oke, Bunda? untuk Mbak ini ya, ketika kita melihat pencapaian orang lain, kalau kita dalam eh, apa ya, kalau boleh saya, ya, jiwa manusia itu kan ada levelnya ya, ada levelingnya. Yang paling bawah itu adalah nafsu amarah bisu. Ya, ini levelnya itu ya 11-12 lah sama hewan gitu ya. Artinya eh, daya dorongnya itu semata-mata hanya syahwat. Ya, dia nggak punya self control yang cukup untuk bisa sampai pada sekedar menjadi manusia saja gitu. Dia struggling banget seperti itu. Jadi daya dorongnya itu hanya syahwat. Nah, level selanjutnya itu ada namanya nafsu lawamah. Nafsu lawamah itu jiwa yang sering mencela diri. Kenapa? Ya, ya kebanyakan manusia berada di nafsu lawamah. Ya, jarang orang berada di nafsu amarah bisu. Ya, tapi mungkin ada sesekali episode manusia yang berada di nafsu amarah bisu. Tapi kebanyakan, mostly, ya, most of time itu kebanyakan orang berada di nafsu lawamah. Artinya ini adalah kondisi di mana kita itu apa? Tobat, kumat ya. Jadi kadang tobat, kadang kumat. Jadi kalau kita melakukan kesalahan tuh, aduh ngapain aku berbuat seperti itu ya. Tapi setelah itu ya dilakukan lagi, gitu kan. Nah, itu nafsu lawamah. Jadi sering mencela diri sendiri, mencela jiwa. Ada lagi nafsu lawamah, nafsu mulhamah. Ya, orang yang diberikan ilham, ya, orang yang diberikan petunjuk, orang yang diberikan hidayah. Nah, di situ menjadi yang tadi saya bilang titik 0 kilometer kita untuk menuju pada derajat takwa. 0 kilometer kita menjadi seorang muslim yang baik. Nah, itu adalah ketika kita sampai pada nafsu mulhamah. Jadi orang yang diberikan ilham. Nah, lalu another level lagi namanya nafsul mutmainnah. Orang yang jiwanya tenang. Kalau masih sering insecure, hasad, ya, dengki dengan pencapaian orang, ini antara masih di nafsu lawamah. Gitu. Jadi apa yang harus dilakukan? Mari kita tingkatkan untuk menuju nafsul mutmainah, orang yang tenang. Kalau udah pada nafsul mutmainah, udah tenang, orang lain mau punya candi juga kita tuh gak bakal kebakaran jenggot. Ya, apalagi cuma sekedar punya rumah. Orang punya candi, punya piramida Giza. Kita biasa aja ya, nggak iri kita. Adapun kita iri itu dengan kesolihan orang lain. Tapi bukan lantas menjadi hasad, tapi iri yang positif ya. Ingin menjadi hamba yang dicintai Allah, boleh kalau kayak gitu. Iri karena dia itu solihah banget, Masya Allah. Silahkan, boleh kalau seperti itu. Fastabiqul khairat kalau seperti itu. Tapi kalau iri, hasad yang disertai dengan rasa benci, tidak suka dengan nikmat yang diberikan Allah kepada orang tersebut, ingin nikmat tersebut itu hilang dari orang tersebut ya. Nah, maka ini adalah di antara iri dengki itu yang sudah menyesatkan, menyusahkan, mengkotori hati kita. Nah, ini berada di nafsu lawamah. Ya, apalagi kalau dengki terus nggak ada ini sama sekali, naudzubillah, jangan-jangan sudah berada di yang paling bawah nafsu ammarah bisu. Maka gimana, apa yang harus dilakukan? Ya, yang harus dilakukan adalah jemput hidayah Allah, ya, agar Allah berikan kita ilham, berikan kita petunjuk. Gimana caranya? Istiqomah datang kajian, ya, tadaburi kembali surah-surah yang kita baca, renungkan setiap eh, penciptaan langit dan bumi dan lain sebagainya. Sedikit cerita. Saya juga pernah ada di episode itu. Pernah lah.
Ya, sebagai manusia biasa juga pernah. Saya itu ada di episode hasad gitu. Sampai akhirnya ini lucu ya. Saya tuh hasad sama teman saya. Ya. Nggak lama ya, Masya Allah lah, saya bersyukur. Nggak lama teman saya ini DM saya. Dia bilang, Nuri, saya iri sama kamu lah. Saya iri sama dia iri sama saya. Lah, nyapu aku iri sama dia. Terus buyar-buyar gak usah iri-iri ya. Akhirnya di situ saya berpikir, oh iya ya. Apa yang kita lihat di orang lain tuh enak ya, begini, begitu, segala macam. Bagi kita itu adalah standar kebahagiaan. Di orang lain belum tentu. Nah, oleh karenanya di situ saya belajar bahwa parameter bahagia itu bukan pada pencapaian apa yang sudah bisa kita centang dari setiap bucket list kita. Kebahagiaan itu adalah ketika kita merasa tenang atas setiap takdir Allah ya yang datang di kehidupan kita. Itu bahagia tuh gitu. Kok kita udah tenang, oh gas habis, oke. Ya, ternyata apa gitu ya, listrik bunyi, mati, oh oke, nggak apa-apa, santai, tenang kita, nggak bingung kita, itu bahagia. Apalah sekedar pencapaian orang, belum tentu orang tersebut bahagia, ngapain? Kita kan nggak tahu air mata yang menetes di setiap harinya, di sejadahnya. Kita nggak tahu untuk pencapaian yang kita lihat di media sosial. Ada berapa air mata yang sudah dia teteskan? Ada berapa uang yang harus dia keluarkan? Ada berapa kebahagiaan yang harus dia gadaikan? Kita nggak tahu. Jadi ya fokus saja sama diri kita sendiri. Gak usah bingung mikirin pencapaian dan amal orang lain. Ya, seperti itu. Lalu tadi yang kedua apa ya pertanyaannya? Lupa. Apa Mbak Naila? Pertanyaan kedua itu sepertinya kalau saya tangkap mirip seperti pertanyaan saya tadi yang pertama, Bunda. Apa yang harus Hah? dilakukan di saat malas datang? Ya, Oh, malas ya. Oke, oke, oke. ketika Terima malas kasih. gitu. Mohon maaf ya ini, aduh, ya suka lupa ya. Sebenarnya yang kita harus ketahui dulu bahwa malas itu manusiawi. Kita harus kenal diri kita. Jujur li ya, saya tuh juga orangnya malas banget asli. Karena saya tahu saya orangnya malas. Oleh karena saya harus mensiasati. Gimana caranya? Saya tuh orangnya malas. Gimana caranya saya mensiasati agar saya bisa tetap tilawah? One day one juice. Ya sudah kerjakan ketika saya sedang tidak malas. Kapan biasanya waktu tidak malas? Waktu nunggu dari tahajud ke subuh itu waktu tidak malas itu. Bagi saya ya. Bagi teman-teman nggak tahu deh. Karena ya ngapain lagi gitu kan. Mau ngapain jam segitu juga. Ya sudah baca Al-Quran. Sehingga ketika kita sudah menyelesaikan bacaan Al-Quran kita sebelum subuh misalkan. Atau misalkan hafalan dan lain sebagainya sebelum subuh dan sebagainya. Sisanya mau kita pakai buat ngapain, ngapain, ngapain. Terserah. Udah selesai. Ibaratnya begitu ya. Ini kalau saya. Karena saya tahu nih, oh saya ini sama kelemahan saya ini malas dan manusiawi banget. Kalau kita tuh punya rasa malas tuh manusiawi. Cuman kan nggak mungkin kita ikutin rasa malas kita. Oh malas ya udah santai tiduran nggak bisa. Kita punya rasa malas maka kita harus mensiasati gimana caranya. Nah kalau untuk ibadah kayak gitu ya, saya siasati kayak gitu biasanya. Ya, jadi semua saya pull itu di antara Qiyamul ke subuh itu saya pull. Istighfar, sholawat, tilawah, segala macam itu pokoknya di full di situ lah. Nah, tapi kalau untuk kerjaan gitu, nah biasanya karena tadi ya, karena ini sharing lah, saya juga orangnya ya, punya lah sisi-sisi malas seperti itu. Nah, maka saya ngerjakannya itu cepat gitu. Apa saja deg 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 deg. Oh ya, saya kerjakan dulu. Biar apa? Ya biar santai setelah itu. Gitu. Jadi jangan ditunda. Semakin ditunda, semakin nanti 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 itu semakin malas, udah fix. Pasti malas gitu. Semakin nunda itu semakin malas. Jadi udah dikerjakan, dituntaskan, diselesaikan, sisanya sudah mengerjakan yang lain, mau santai-santai. Misalkan kita ibu rumah tangga nih, ya kerjaan kita misalkan nyetrika, nyuci, apa segala macam. Nah, masa longgarnya kita, masa santainya kita tuh jam berapa? Optimal karena udah di situ. Jangan dipakai streamingan, jangan dipakai TikTokan, jangan dipakai ngapa-ngapain dah pokoknya. Optimalkan masa longgar kita. Misalnya kita punya masa longgar sejam, 2 jam di waktu tertentu, ya sudah kita fokuskan di situ. Udah sisanya baru kita bisa santai-santai. Ya mau ngapain santai lah gitu. Ya jadi kita harus ngerti. Jadi kuncinya adalah kenali diri, kenali diri, kenali batasan diri, kenali kelemahan diri,
ya, lalu kita bikin strategi gimana caranya agar kita itu bisa tetap punya antisipasi ketika tiba-tiba ini si nggak mood, si males ini tiba-tiba nyerah. Nah, cuman kalau perkara tiba-tiba yang tadi itu ya, tiba-tiba nggak ada semangat segala macam, kita harus ingat bahwa tujuan akhir kita itu apa. Maka sebaik-baik nasihat tuh bener deh, kita harus banyak mengingat mati. Dengan mengingat mati, kita tuh kayak males aja, mau males-malesan tuh males gitu. Maksudnya, aduh, kita nggak ngerti nih Allah kapan nyabut nyawa kita kan. Jadi kita tuh gimana caranya itu berpacu dengan waktu itu. Gitu. Jadi cita-cita kita itu adalah menjemput akhir kehidupan yang baik sih. Jadi kita berusaha untuk mencurahkan setiap kebaikan kita bisa berikan dalam setiap detik waktu kita. Bahkan males-malesannya pun itu harus bermakna. Kalau bagi saya pribadi, saya paling males kalau males-malesannya itu nggak bermakna. Ya apa ya, bingung ya. Males kalau males-malesannya nggak bermakna gitu. Jadi ya ada lah suatu saya males-malesan juga. Tapi saya nggak mau kalau males-malesan itu nggak jadi apa-apa. Rugi gitu, kayak ngerasa rugi. Misalkan saya YouTubean nih, males-malesan saya itu misalkan YouTubean. Nah, YouTubeannya itu harus bermakna. Misal, saya nonton sesuatu yang di situ nanti bisa jadi bahan perenungan saya, bahan saya bisa sharing sama binaan, sharing ketika kajian, dan lain-lain. Jadi, contoh ya misalkan, saya tuh paling males kalau nonton YouTube tuh yang lawak-lawak. Karena bagi saya nggak ada faedahnya, bagi saya ya, bagi saya. Tapi bagi orang lain kan mungkin ada yang butuh lawak. Ya silakan, nggak apa-apa. Kalau bagi saya sudah bisa tertawa tanpa nonton lawak gitu. Sehingga ketika saya bermalas-malasan nonton YouTube itu saya harus nonton yang memberikan saya pengetahuan. Tapi saya niatkan niatkan maksudnya dalam tanda petik niatkannya ya, niatkan dalam petik ya. Niatkan itu tuh buat apa? Buat malas-malesan, santai-santaian gitu. Tapi belajar sambil belajar itu saya ya, itu saya. Makanya kalau sama suami itu nonton YouTube kok YouTube belajar, kok YouTube mikir ya biasanya gitu. Karena emang saya senangnya gitu ya. Saya nggak seneng nonton nonton tayangan-tayangan yang lawak itu nggak seneng, nggak terlalu seneng ya. Ya suka sih kadang, cuman nggak terlalu suka gitu. Karena ngerasa sudah bisa ketawa tanpa harus nonton lawak. Jadi apa yang bisa saya lakukan dalam situasi malas? Nah itu makanya nggak pengen benar-benar sia-sia. Jadi harus ada sesuatu yang nanti bisa bermanfaat. Termasuk misalkan nonton series gitu ya. Saya juga suka nonton film, nonton series saya juga suka. Cuman kayak mikir, setelah nonton ini saya harus ngapain? Itu tuh misalkan. Setelah nonton ini saya harus ngapain nih? Apakah jadi ide nulis? Apakah jadi ide buat ngisi? Apakah jadi ide buat apa? Itu jadi di pikiran saya tanamkan bahkan ketika kita mau malas-malesan itu jangan sampai malas yang sia-sia gitu. So rugi banget kalau 24 jam kita itu dipakai buat melakukan sesuatu yang di situ nggak ada nilai ibadah, nggak ada nilai belajar, nggak ada nilai pengembangan diri. Itu rugi banget. Ya, jadi silahkan dioptimalkan. Malas-malasannya tuh bahkan bisa mendapatkan kebaikan. Ya, mendapatkan kebaikan, bertambah amal, ya, bertambah pengetahuan. Syukur-syukur bertambah cuan, ya kan? Malas-malasannya nambah cuan kan? Hebat bener, Masya Allah ya. Itu contoh ya teman-teman. Ini yang saya kerjakan dan akhirnya memang saya merasa oh lebih produktif aja. Dulu pernah juga ada episode malas-malas yang tidak produktif ada. Sampai akhirnya kan berpikir akhirnya nemu rumus kayak gitu. Bahkan malas-malasannya pun harus bernilai pada thalabul ilmi ataupun kita mengambil sesuatu yang positif dari apa yang kita kerjakan dalam aktivitas kemalasan kita itu. Ya, jadi benar-benar jangan sampai malas tuh ya males nggak ngapa-ngapain, nggak dapat apa-apa juga, rugi banget. Ya, Ya, terima kasih Bunda. Mungkin begitu Mbak Nur Aini Febriana nggih atas jawaban dari Bunda. Sebelumnya mohon maaf Bunda, ini jam sudah menunjukkan pukul 8.56, tapi tadi selesai ya. iya tidak terasa ternyata sudah 1 jam lebih kita bersama Bunda. Dan tadi sempat ada penanya atas nama Mbak Emma, itu ternyata
karena tadi masih ada kendala, Bunda. Ini apakah boleh, Bunda? Saya mohon izin kalau misalnya pertanyaan Oh, dari Mbak Emma ini kita jadikan penutup untuk pertanyaan pada malam hari ini, Bunda. boleh, O- boleh. Ya, Oke, silakan Mbak Emma. Oke, silakan Mbak Emma. Oke, Assalamualaikum. Mohon maaf tadi ada gangguan teknis. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Ya, wabarakatuh. gini wabarakatuh. Bunda, kan tadi kan sempat kita bahas juga ya terkait dengan apa namanya memperkuat keimanan gitu ya sebagai menyambut tahun baru Islam itu seperti apa sih seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan, Cik. Sebagai manusia kan kita juga punya kekurangan. Kadang-kadang kita juga apa ya berkeluh kesah gitu ya, apa namanya Ustazah. Apakah berkeluh kesah itu adalah bagian dari kurangnya keimanan kita gitu. Nah, eh, bagaimana itu agar kita selalu bisa husnudon kepada Allah gitu. Karena kan ketika kita tuh kurang gitu ya, berarti kan tadi itu kita mungkin tidak sadar bahwa kita kurang apa ya menghadirkan Allah itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu sih. Jadi mungkin mestinya kayak apa tipsnya selain yang tadi kan mungkin sudah dijawab sebenarnya ada yang tips juga kayak kita harus mengingat kematian juga gitu. Tapi mungkin kalau misalkan itu kan lebih ke kayak ibadah. Tapi kan ada juga yang mungkin ada juga ibadah, tapi kita juga bisa mengingatkan itu tuh supaya apa ya on the track gitu ya. Jadi kayak eh selalu husnudun aja gitu sama Gusti Allah. Namanya manusia kan juga pasti kan eh keimanannya tuh roller coaster ya. Jadi kadang di atas, kadang di bawah, kadang muter-muter juga gitu. Kayak gitu sih Bunda. Oh, Bunda sampai Ustazah mungkin bisa dibantu dijawab. Terima kasih Ustazah. Ya, saya langsung jawab ya Mbak Naila ya. Oke, Pertanyaannya Mbak Emma. oke, Bunda. Oke, apakah wajar kalau kita berkeluh kesah? Tadi ya saya sudah memaparkan tentang tingkatan jiwa. Wajar, kita manusia, tetapi ya kalau kita masih relatif sering berkeluh kesah, kita masih berada dalam level nafsu lawama. Ya, wajar, manusiawi. Tapi masa mau di nafsu lawamah terus? Apa nggak pengen di nafsu mutmainnah? Orang kalau udah di level nafsu mutmainnah, itu nyaman gitu. Bahkan nggak sempet sambat ya. Nggak sempet berkeluh kesah. Karena merasa bahwa apa yang Allah beri itu luar biasa. Indah banget ketika dikasih sakit. Oh, Masya Allah ya. Seru ya ternyata penyakit ini. Gugurkan dosa ya. Ketika dikasih ujian apa. Oh, Allah menginginkan saya belajar apa ya. Seperti itu. Nah, oleh karenanya, wajarkah? Wajar. Wajar banget kok. Memang manusia itu tempat berkeluh kesah memang. Tapi kalau kita ingin shifting, kita ingin hijrah, kita ingin berpindah dari nafsu lawamah menuju nafsu mutmainnah, maka perbanyaklah sebab-sebab Allah hadirkan ilham. Menjadi orang yang mulhamah, yang Allah beri ilham di hatinya agar bisa merasakan manisnya iman, sehingga manisnya iman ini yang akan membuat kita merasa tenang, ya. Jadi gimana caranya? Ya, sebenarnya caranya ya adalah dengan meningkatkan koneksi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang koneksinya kepada Allah kencang kuat, insya Allah mereka akan lebih mudah memahami maksud Allah dalam setiap musibah yang Allah berikan terjadi di hidup kita. Ibaratnya nih, ya HP kita ini 5G lah, atau 10G, 100G lah, bahkan lah, ya 1000G lah. Ya, artinya tuh pesan yang kita terima itu immediately cepat sampai, ya cepet sampai, wes gak nyangkut, gak trouble, gak jamkot, gak apalah, pokoknya cepet banget nyampainya. Dan pesan yang Allah beri itu sebenarnya sangat jelas. Allah beri pesan kepada kita itu sangat jelas. Cuman karena hijab hati kita itu, hati kita mungkin penuh kekotoran, penuh syakwa sangka sama Allah, belum udah berprasangka gimana-gimana sama Allah, sehingga terhijabi nih dari hijab hati kita ini, akhirnya tidak bisa atau belum mampu membaca isyarat Allah. Padahal Allah memberikan isyarat itu sangat jelas setiap hari, ya. Cuman kita yang masih belum bisa memahami, ya, ilham apa yang sudah Allah berikan pada hati nurani kita nih.
Allah sudah berikan fuad, hati nurani kita ini Allah berikan ilham, dan itu setiap hari, setiap waktu, setiap detik, setiap saat itu Allah berikan ilham di hati kita ini. Cuman hijab hati kita ini yang kadang akhirnya kita tidak mampu membaca itu. Kenapa? Karena koneksi ke Allahnya nih yang putus-putus, pedot-pedot, ya. Saya ngomongnya pedot-pedot tapi logatnya Sunda ya, pedot-pedot lah ya. Ya, jadi putus-putus lah gitu ya. Jadi koneksi kita ke Allah ini putus-putus sehingga pesannya tuh tidak nyampe secara real time gitu. Pesannya tuh nyasar dulu. Nah, oleh karenanya perkuatlah koneksi kita ke Allah. Gimana caranya? Ya caranya mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah adalah manusia yang maksum, terjaga. Pokoknya Rasulullah tuh terjaga, nggak mungkin berbuat hal buruk, maksudnya tuh nggak mungkin. Tapi apa yang buat Rasulullah tuh terus melakukan ibadah, bahkan ibadahnya tuh ibadah orang-orang yang luar biasa begitu ya. Sholat malamnya aja sampai kakinya bengkak gitu ya. Kita kan nggak sampai kaki bengkak ya. Kita sholat baru selesai sholat aja nggak lama subuh gitu kan, nggak sempet kakinya bengkak. Matanya bengkak aja nggak sempet nangis keburu subuh ya kan. Seperti itu. Nah, sebenarnya Rasulullah itu ingin memberikan kita itu pembelajaran bahwa ibadah kita ini bukan karena sekedar kewajiban atau bahkan kebutuhan. Lebih dari itu, ibadah kita ini adalah bentuk kita itu senantiasa stay connected dengan Allah gitu. Kalau kita stay connected sama Allah nih, artinya ya sinyal kita tuh on ya, yang paling tinggi nih ya, sinyal kita pokoknya yang paling tinggi lah 100G segala macam itu. Maka ketika Allah ngasih pesan, itu langsung bisa kita terima, langsung kita paham maksudnya apa. Sehingga kita nggak sempat berkeluh kesah. Misal ya, contoh ya misalnya nih ya, keluh kesahnya orang belum menikah apa sih? Pengen cepat dapat jodoh, ya kan? Nah, tapi kalau orang ini paham dengan isyaratnya Allah, maka dia akan paham sih. Kenapa Allah belum pertemukan saya dengan jodoh? Apakah ada ikhtiar saya yang belum ya saya tunat belum saya kerjakan untuk bisa menjemput rezeki berupa jodoh? Nah, orang kalau dia stay connected sama Allah, dia nggak fokus kepada masalah, dia fokus pada solusi. Dia kerjakan semua itu. Dia niatkan lillahi ta'ala. Kok ternyata dari ikhtiar itu dapat jodoh, alhamdulillah. Kalaupun enggak, Allah mencatat itu sebagai kebaikan. Lalu ketika dia sebagai seorang single, dia punya perasaan jatuh hati kepada lawan jenis. Dia tahan mati-matian karena ini adalah jihadnya. Enggak sia-sia. Jihad itu loh, menjaga hati kita untuk senantiasa hanya mencintai Allah dan hanya mencintai karena Allah. Takut dia kalau misalkan hatinya ternoda kepada yang selain Allah. Bagi yang belum nikah. Bagi yang udah nikah, keluh kesahnya apa sih? Pengen cepat punya anak. Ya. Nah, ketika orangnya stay connected sama Allah, dia yakin sudah menikah, belum punya anak. Ikhtiarnya dipenuhi. Bukan untuk dapat rezeki berupa anak, tapi untuk mendapatkan keridhaan Allah melalui ikhtiarnya. Allah belum kasih, nggak apa-apa, nggak sia-sia. Ikhtiarnya dianggap pahala, dianggap kebaikan, dianggap ibadah. Nggak sia-sia yang kita kerjakan. Ternyata misalkan masih belum juga punya anak sama Allah, belum dikasih, maka langsung dia ingat siapa sih orang mulia yang sama Allah tidak ditakdirkan punya anak. Sayyidah Aisyah nggak ditakdirkan punya anak, tapi apakah mengurangi kemuliaan beliau sebagai ummahatul mukminin? Enggak. Jadi kan udah santai aja. Oh, mungkin Allah menginginkan saya untuk fokus untuk beribadah yang lain selain beribadah menjadi seorang ibu. Itu orang beriman, nggak sempat keluh kesah. Udah punya anak juga demikian. Ya, apa sih keluhan udah punya anak? Anaknya ngerempongin, rewel, bikin bingung, ya segala macam. Dia nggak gampang gupu, nggak gampang sambat, nggak gampang keluh kesah. Kenapa? Banyak orang udah menikah pengen punya anak. Saya dikasih anak, maka rewel ini saya nikmati sebagai nyanyian surgawi. Itu kesabaran saya ya mengasuh anak saya, mendidik anak saya, kesabaran saya mengedukasinya,
mengantarkannya menjadi seorang mukallaf yang mencintai Allah, menjalankan ibadah kepada Allah, maka disitulah yang akan menjadi jalan saya menuju surga. Kalau udah kayak gitu nggak sempet deh kita. Pokoknya kesal bener deh nggak sempet. Yang dinilai, yang diingat-ingat hanya nikmat, 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 nikmat aja. Jadi nggak bisa, kita tuh bahkan tidak bisa melihat sudut pandang negatifnya itu nggak bisa. Karena Allah jaga kita untuk melihat hal negatifnya, Allah hanya fokuskan kita untuk melihat hal-hal positif. Gitu. Ya. Tapi sekali lagi wajar nggak berkeluh kesah? Wajar, wajar banget manusia. Tapi kalau ingin jadi manusia yang tenang hatinya, ya sedikit keluh kesahnya, maka yuk sama-sama kita jadi manusia yang memiliki jiwa yang tenang, nafsul mutmainnah, gitu ya. Ya Allah, itu Mbak Emma, Mbak Naila. Semoga Allah senantiasa berikan kita ilham untuk senantiasa merasakan manisnya iman sehingga hidup terasa lebih tenang dan tenang. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, Masya Allah, terima kasih Bunda. Mbak Emma, apakah oke. Sepertinya sudah tidak ada feedback ya dari Mbak Emma. Dan Masya Allah Bunda, ini tidak terasa kita sudah di penghujung acara untuk malam hari ini. Tak lupa kami sampaikan kembali terima kasih banyak Bunda atas ilmu dan nasihat yang telah disampaikan kepada kami. Dan mungkin sebelum kita akhiri, barangkali ada closing statement Bunda. Oke, ya. Mbak Naila dan sahabat Karimah semua yang disayang oleh Allah, eh, kita hidup di dunia ini sekali lagi sangat sebentar. Paling lama rata-rata 70 tahun lah ya, 70. Oke, 80 itu sudah renta sekali kita. Nah, oleh karenanya jangan menunggu nanti untuk melakukan kebaikan. Kita tidak pernah tahu nanti itu ada atau tidak ada. Yang kita tahu adalah hari ini. Ketika kita sampai pada hari ini, maka hari ini adalah diri kita. Maka bagaimana kita ya mengisi usia kita, menjemput ajal kita dengan sebaik-baik amal, agar kita menjadi manusia yang tidak punya penyesalan ketika kita sudah meninggalkan dunia. Ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sudah bisa ya mengatakan bahwa apa yang sudah engkau beri, ya amanah yang sudah engkau beri, tugas yang sudah engkau beri ya Rob, sudah kutunaikan dengan semampu sekuat tenaga hamba. Ya. Jadi seperti itu, sehingga kita meninggalkan dunia ini tanpa penyesalan, karena kita melakukan yang terbaik yang bisa kita ikhtiarkan ketika kita hidup di dunia. Kalau itu sahabat Karimah semuanya, semoga Allah jadikan kita di tahun yang baru ini pribadi yang baru, pribadi yang lebih dekat sama Allah, lebih mesra dengan Allah, lebih terarah hidupnya, ya, lebih tenang hidupnya. Insya Allah. Karena orang paling kaya di dunia pun mereka kalau bisa ya memberikan semua hartanya untuk sekedar mendapatkan ketenangan, maka bahagialah kalau hari ini Allah sudah hadirkan ketenangan di hati kita. Jaga baik-baik, jangan nodai dengan penyakit-penyakit hati. Ya insya Allah itu, semoga Allah bimbing kita selalu, dan Allah insya Allah pertemukan kita ya di surga dengan orang-orang yang kita cintai. Amin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah, sungguh menenangkan hati ya Bunda, atas closing statement yang disampaikan. Ya, semoga nasihat-nasihat yang sudah disampaikan tadi itu bisa menjadi semangat baru bagi kami, menjadi amunisi baru bagi kami untuk bisa menghadapi tahun yang baru ini lebih baik lagi. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Dan sudah sampailah Bunda dan rekan-rekan Sobat Karimah sekalian, kita di penghujung acara. Tak lupa saya, Naila, selaku moderator pada kajian perdana yang kita laksanakan ini. Mohon maaf apabila selama memandu acara terdapat salah kata ataupun sikap yang mungkin kurang berkenan di hati Bunda dan rekan-rekan sekalian. Kami mohon dimaafkan gitu. Oke, mungkin itu saja para Sobat Karimah yang Allah muliakan.
kajian yang kita laksanakan pada malam hari ini. Semoga kajian perdana ini bisa menjadi pembuka untuk kita membentuk suatu komunitas yang lebih baik lagi, komunitas para pencari kebaikan. Ya, Oh, mungkin itu saja Bunda yang bisa kami sampaikan. Marilah sama-sama kita akhiri dengan baca hamdalah dan istighfar. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Dan kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan akhir kata, aqulu qawli hadza astaghfirullahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Jazakillahu undur khairan diri. katsiran, Bunda. Ya, mohon undur diri ya semuanya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tak lupa kami sampaikan terima kasih juga kepada para peserta kajian pada malam hari ini. Sudah bisa untuk meninggalkan room Zoom, ge. Terima kasih semuanya. Terima kasih ilmunya. Dede, makasih. Iya, sama-sama Yusuf.